Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah Rabb kita, satu-satunya Rabb yang berhak untuk kita beribadah kepadanya, dan setiap Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb yang batil, yang tidak berhak untuk diberikan pada mereka tersebut ibadah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan padanya surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang kedua yang terdapat dalam Al-Quranul Karim setelah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Baqarah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Karena sesungguhnya fa inna akhadhaha barakah, maka sesungguhnya barang siapa yang akhadhaha, yang dimaksud dengan akhadhaha di sini adalah sungguhnya siapa yang merutinkannya, yaitu merutinkan membaca surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian dia juga
memahami kandungan yang terdapat di dalamnya, serta dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Kemudian Rasul yang mulia SAW melanjutkan, wa tarakaha hasratan, dan barang siapa yang meninggalkan surah Al-Baqarah tersebut, yaitu tidak mau membacanya, maka ini merupakan hasratan, ya, akan menjadikan penyesalan, ya, akan menjadikan kerugian bagi orang tersebut, ya, hasrah. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak mau membaca surah Al-Baqarah, maka akan luput dari mereka keutamaan-keutamaan yang agung, pahala yang begitu besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan bagi mereka yang membaca surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yastati'uha al-batlah, rawahu Muslim. Dan la yastati'uha, dan dia tidak akan pernah bisa, ya, yaitu al-batlah, ya. Para yang dimaksud dengan al-batlah di sini, ya, adalah para pelaku kebatilan, atau al-batlah juga dapat diartikan dengan para pelaku kerusakan. Yang dimaksud dengan pelaku kebatilan dalam hadis ini atau pelaku kerusakan adalah para tukang sihir, ya, karena para tukang sihir ini adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi karena mereka senantiasa melakukan dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka syirik kepada Allah, mereka jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini tentulah merupakan kerusakan yang sangat besar sekali. Jadi yang dimaksud dengan wala yastati'aha al-batlah, yaitu para tukang sihir tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya, wala yastati'uha al-batlah, para tukang sihir tidak akan mampu melakukan, yaitu tidak akan mampu untuk, ya, menghafal surah Al-Baqarah ini, atau mereka tidak akan mampu untuk mengganggu orang yang senantiasa membacanya. Para tukang sihir, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, bahwasanya tukang-tukang sihir tidak akan dapat mengganggu orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya surah Al-Baqarah ini memiliki keutamaan yang agung sekali, memiliki fadilah yang besar yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka yang membaca, dan apalagi mereka memahami dan mengamalkan surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya seseorang yang membaca surah Al-Baqarah maka akan dijauhkan rumahnya dari keburukan dan tipu daya syaitan. Orang yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya maka dia akan diselamatkan oleh Allah Taala dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan oleh tipu daya syaitan. Sudah bisa? Ini tadi, ini yang majukan nih. Nah, hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya, maqabir ini kuburan-kuburan. Yang dimaksud dengan kuburan di sini yaitu adalah dengan kalian tidak pernah mengerjakan sholat di rumah tersebut. Begitu pula kalian tidak pernah membaca Al-Quranul Karim di dalamnya. Maka hal ini menjadikan rumah tersebut sama halnya dengan kuburan. Ya, artinya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dianjurkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW untuk menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah-rumah kalian, kecuali sholat wajib. Ya, sholat wajib laki-laki ini harus di masjid. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, farka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Laki-laki wajib sholat jamaah di masjid. Adapun sholat sunnah maka yang terbaik adalah dilakukan di rumah-rumah kalian. Ya, hal ini memiliki begitu banyak sekali hikmah. Di antaranya adalah seorang apabila dia sholat di rumahnya maka dia akan lebih terselamatkan dari penyakit riya. Ya, lebih terselamatkan dari penyakit ingin dipuji oleh manusia, dikatakan orang alim dan lain-lainnya. Ya, maka seorang yang sholat di rumahnya ini akan lebih terselamatkan dari tipu daya setan tersebut. Dan selain itu juga akan memberikan ketentraman dan keutamaan bagi rumah yang tentunya di sana didirikan padanya sholat dan dibacakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwasanya dengan hadis ini, wala taj'alu buyutakum maqabir, ini menunjukkan larangan untuk tidak sholat di kuburan. Larangan untuk tidak melakukan sholat di kuburan. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya apa? Kalian hendaklah sholat baca Quran di rumah-rumah kalian. Jangan seperti kuburan. Kuburan artinya tidak boleh di sana untuk sholat, kemudian untuk membaca Al-Quran. Ini mafhum mukhalafah dari hadis ini. Karena kan orang yang sholat di kuburan, terkadang ini sangat dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan syirik. Mereka terkadang sholat di kuburan, di kuburan orang-orang soleh, mereka datangi, melakukan safar, pergi, kemudian sholat dan minta kepada
orang soleh yang telah meninggal tersebut. Maka tentulah yang seperti ini tidak dibolehkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya ya syaitan itu yanfiru, akan lari, minal baiti, dari rumah, alladzi tuqra'u, yang dibacakan pada rumah tersebut surah Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke rumah yang mana rumah tersebut dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, tentu ini merupakan keutamaan yang besar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sewaktu rumah tersebut tidak dimasuki oleh syaitan, setelah ini akan mendatangkan ketenangan bagi penghuninya. Ya, syaitan sebagaimana yang kita ketahui dia merupakan adu, musuh bagi manusia, yang senantiasa membisikkan kepada perbuatan-perbuatan keji, mengajak manusia untuk mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang tidak pantas untuk dikatakan, mengajak manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan was-was pada dada-dada manusia. Ini tindakan syaitan, baik itu syaitan dari golongan jin maupun syaitan dari golongan manusia. Syaitan ini menjadikan pikiran seseorang tidak tenang. Ya, terus mikir yang macam-macam. Ini bisikan-bisikan syaitan, was-was dari syaitan. Nanti seperti ini, ya, nanti akan begini, nanti gimana. Terkadang memikirkan kemaksiatan. Seandainya fulanah ini pacar saya, ya. Seandainya saya memiliki harta seperti ini, ya, terus menghayal, mikir yang tidak-tidak. Ini dari siapa? Dari syaitan. Ya, dari syaitan yang senantiasa membisikkan di dada-dada manusia, membisikkan keraguan-raguan, was-was, dan sehingga menjadikan pikiran seorang muslim ini tidak tenang, ya, menjadi mikir macam-macam. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya sumber kebaikan dan keburukan itu adalah pikiran. Sungguhnya sumber kebaikan dan sumber keburukan adalah pikiran. Dan dari pikiran ini akan muncul padanya niat. Kemudian dari niat barulah akan menjadi amal. Awalnya pikiran terlebih dahulu. Ya, dia sudah pikirkan terus, terpikir olehnya. Kemudian dia akan muncul niatan dalam hatinya. Ya, muncul niatan dalam hatinya untuk merealisasikan apa yang dia pikirkan tersebut. Baru setelah muncul niat akan diamalkan oleh orang tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia ingin menjaga amal perbuatan, menjaga amal perbuatannya, maka hendaklah dia senantiasa jaga niatnya. Dan barang siapa yang ingin menjaga niatnya, menjaga hatinya, maka hendaklah dia jaga pikirannya. Dan kita tidak akan bisa menjaga pikiran, tidak akan bisa menjaga hati kita apabila kita tidak bisa menjaga mata kita. Ya, tidak bisa menjaga mata, maka susah untuk menjaga pikiran, sulit untuk menjaga hati. Makanya ada istilah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Ya. Apa yang membuat hati kotor? Dari pandangan. Ya. Mandang yang tidak-tidak. Ya, apa yang tidak pantas untuk dilihat dia lihat. Ya, lihat harta tetangganya, ini subhanallah kayaknya orang ini, subhanallah cantiknya istrinya. Ya, awalnya dari mata dulu, akhirnya turun ke hati, masuk dalam pikirannya, masuk dalam kolbunya.
Akhirnya dia pikirkan terus tuh, andaikan Ahwat ini istri saya ya, andaikan dia menikah dengan saya. Akhirnya muncul apa? Ya, menjadikan hatinya tidak tenang. Pikirkan mau nikah terus gitu. Dan nikah satu, mikirkan nikah yang kedua, ketiga, keempat. Sudah miliki satu motor, ingin mikirkan motor yang kedua, mikirkan punya mobil. Kenapa? Karena tidak dapat menjaga pandangan, tidak dapat menjaga pandangan matanya. Dia lihat, subhanallah, tetangganya punya mobil baru. Kenapa tidak bisa jaga pandangan? Ya, akhirnya habis waktunya untuk memikirkan apa yang tidak menjadi miliknya tersebut. Ya, pikirannya kotor, ya pikiran, maka menjadikan kolbunya juga bermasalah. Ya, akhirnya apa? Amalannya pun tidak benar. Amalannya tidak benar. Gimana nih ya biar bisa mendapatkan mobil baru? Akhirnya korupsi. Gimana nih ya agar dapat nikah dengan Ahwat ini? Ujung-ujungnya pacaran. Takut diambil oleh orang lain, ya pacaran dulu lah, PDKT katanya. Ini awalnya dari apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan yang tidak terjaga. Ya, pandangan kemudian masuk ke dalam pikirannya. Ya, makanya hendaklah seseorang itu ya, jaga benar-benar pandangannya. Kemudian juga jaga pergaulannya. Dengan siapa dia bergaul. Lihat teman-temannya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemanan itu ada istilahnya sinkronisasi. Ada istilahnya sinkronisasi. Artinya antum akan sinkronisasi dengan teman antum. Kalau antum tidak jadi seperti dia, dia yang akan jadi seperti antum. Dan ini memang seperti itu keadaannya. Oleh sebab itu apabila kita ingin melihat bagaimana agama seseorang, maka lihatlah bagaimana agama teman dekatnya, khalilnya. Karena tidak mungkin seseorang akan berteman dengan orang yang tidak semisal dengannya. Ya. Seorang yang pelaku kemaksiatan, pezina, maka teman-temannya pun akan ya seperti dia, tukang zina juga. Orang yang suka minum khamar, maka teman-temannya juga ya para peminum khamar. Ya, orang yang suka main bola, teman-temannya juga orang-orang suka main bola. Orang yang suka main game online, teman-temannya perkumpulannya apa? Perkumpulan game online. Ya, ada grupnya, grup apa gitu kan. Ya, maka ini harus diperhatikan ya teman-temannya, karena ini akan mempengaruhi ya pandangan kita, akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Ya, begitu juga ya, hendaklah ya perbanyak berteman dengan orang-orang miskin. Ya, bergaul dengan orang-orang miskin. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang miskin? Hal ini dikarenakan dengan melihat mereka maka akan muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncul rasa syukur. Kenapa? Karena subhanallah, ana pakai motor ya, dia pakai sepeda. Orang miskin. Saya pakai motor, alhamdulillah. Teman saya ini dia pakai sepeda, dia pakai jalan kaki saja ternyata. Makan telur di rumah, alhamdulillah. Ternyata teman saya ini dia tidak makan. Makannya aja alhamdulillah pakai garam biasanya. Sehingga menjadikan apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda apabila berteman dengan orang-orang kaya. Kita pakai motor, dia pakai mobil. Masya Allah, subhanallah ya, dia punya mobil, saya cuma pakai motor. Enaknya kalau jadi seperti orang ini. Akhirnya apa? Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita makan telur, lihat teman kita, subhanallah, dia makannya pizza. Akhirnya apa? Makan telur terus nih, makan ayam saja. Akhirnya tidak apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan apa? Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh siapa? Pengaruh teman. Ya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk ya bergaul dengan orang-orang miskin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini berat sekali.
Ya, dan ini berat. Orang kadang kalau punya teman orang kaya itu sukanya luar biasa. Ya gampang, enak, sering ditraktir ya. Ya kalau dengan orang miskin, ya seperti itulah keadaannya. Ya, tapi ternyata dengan bergaul bersama mereka ini akan melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Kita melihat bagaimana susahnya saudara kita. Ya, sehingga memunculkan alhamdulillah rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala ya terhadap kenikmatan yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Ya, tentulah di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, waswas tadi ya ini berasal dari setan laknatullah alaih. Ya, setan yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala, yang apabila seseorang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka Allah Tabaraka wa taala akan selamatkan rumah tersebut dari gangguan setan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di antara keutamaan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah adalah di dalam surah Al-Baqarah ini terdapat suatu ayat yang sangat mulia sekali. Ayat yang agung, bahkan dia merupakan ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dia adalah ayat kursi. Ayat kursi ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ya Abu Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayatin min kitabillah, apakah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, ma'aka yang engkau, yang terdapat denganmu. Yang dimaksud dengan ma'aka di sini adalah ayat yang telah engkau hafal. Tahukah engkau ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim yang engkau telah hafal ayat tersebut? A'zam, yang mana ayat tersebut merupakan ayat yang paling mulia, ya, ayat yang paling agung. Qala, kemudian dia mengatakan, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri, maka disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang memukul dadaku. Wa qala wallah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, ilmu akan menjadi kesenanganmu, wahai Aba Munzir, wahai Abul Munzir. Ya, maka di antara keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa taala jadikan padanya surah Al-Baqarah adalah padanya terdapat ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat kursi, yang mana ya dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sewaktu Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Ya, kemudian didatangi oleh seorang yang mencuri harta zakat tersebut. Ya, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, dilepaskan, ditangkap lagi, dilepaskan. Ya, kemudian dia diancam akan dihadapkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditangkap tadi mengajarkan suatu ayat yang apabila ayat tersebut dibaca pada pagi hari, pada malam hari, maka tidak akan diganggu setan sampai pada pagi harinya. Dan itu adalah ayat kursi. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, yang Allah Tabaraka wa taala jadikan dia terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian begitu juga pada dua ayat terakhir
dalam surah Al-Baqarah. Yang mana dua ayat terakhir ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini merupakan sebab dicukupkannya seorang hamba dari segala keburukan dan sebab dimudahkan baginya untuk dapat mengerjakan begitu banyak kebaikan. Sebagaimana apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ayatani min akhir surat Al-Baqarah, dua ayat yang terdapat pada akhir surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, pada siapa yang dia membaca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini, ya dua ayat terakhirnya pada malam hari, maka ini akan mencukupkan bagi dirinya. Ya, artinya barang siapa yang baca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah di malam hari, maka akan dicukupkan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya pada malam harinya. Ya. Maka ini merupakan keutamaan yang agung jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, yang Allah tabaraka wa taala jadikan padanya surah Al-Baqarah, yang insyaallah nanti ya akan kita bahas ya ayat demi ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, dan tentulah ya kita berupaya untuk senantiasa mengamalkan, membacanya, mentadaburi ayat-ayatnya, ya, dikarenakan keutamaan yang begitu besar yang Allah tabaraka wa taala janjikan ya bagi orang-orang yang membacanya tadi. Ya, kemudian ini baru membacanya jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya, bagaimana apabila dia mentadaburinya? Karena betapa banyak manusia pada hari ini mereka membaca Al-Qur'anul Karim, menghafalkan Al-Qur'anul Karim, akan tapi dia tidak beramal sebagaimana apa yang dia baca. Dia baca, faham, hafal, subhanallah, akan tapi dia tidak amalkan. Kenapa? Sebagian dari mereka ya mereka tidak memahami, tidak mengetahui apa yang mereka baca tersebut. Ya, mereka tidak faham apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Misalnya Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ya, hendaklah ya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dia baca berkali-kali ayat tersebut, akan tapi apa? Dia tidak faham maknanya. Akhirnya sama orang tuanya suka melawan, ya, sama ibunya suka bentak-bentak, ya, tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak kepada kedua orang tuanya. Padahal dia senantiasa membaca Al-Quran. Lihat bagaimana orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij mereka hafal Quran, ya, mereka hafal Al-Quranul Karim. Akan tapi apakah dengannya menjadikan orang-orang Khawarij ini memiliki kemuliaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang mereka hafalkan tersebut. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Ya, hendaklah kita dalam membaca Al-Qur'an itu kita perhatikan dua hal. Yang pertama adalah kita mengharapkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ini subhanallah banyak orang yang melakukannya. Hal ini dikarenakan Al-Quran memiliki keutamaan. Ya, barang siapa yang membacanya, ini akan diberikan ganjaran di sisi Allah tabaraka wa taala setiap hurufnya. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu, lam satu, mim satu. Artinya subhanallah banyak sekali ganjaran pahala yang Allah tabaraka wa taala janjikan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Akan tapi sebagian dari kaum muslimin lalai terhadap ya tujuan yang kedua. Apa? Yaitu hendaklah mereka mengharapkan hidayah dengan bacaan Al-Quran tersebut, mengharapkan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu kita dapati ya bagaimana dahulu para salafun saleh mereka
Ya, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. 10 ayat mereka baca, kemudian mereka hafalkan, mereka amalkan. Ya, 10 ayat 10 ayat. Ya, dihafalkan dan berupaya untuk mengamalkannya. Karena kalau dihafalkan dan tidak diamalkan, maka ya tidak akan menjadikan orang tersebut mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini hendaklah kita perhatikan, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah untuk dapat membaca Al-Quran, ya, untuk dapat menghafalkan Al-Quran, dan yang paling penting dari itu adalah mentadaburi dan mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim tersebut. Ini merupakan tujuan utama, yaitu mengamalkannya. Banyak orang yang membaca ya ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, contoh yang lainnya, mereka membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang syirik, ya, tentang pelaku kesyirikan. Ya. Sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia baca berkali-kali, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah mengampunkan dosa selainnya. Dia baca, akan tapi apa? Dia tidak paham tuh syirik seperti apa. Dia bacakan, tapi ya, di pinggangnya pakai jimat, di tokonya ada jimat, ya, anaknya pakai jimat, padahal hafal Quran. Ya, hafal Quran, kemudian ya, setiap hari baca Quran rajin, ya, tapi tidak mengamalkan apa yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka ini tentulah tidak memberikan kebaikan bagi orang tersebut. Ya, tidak memberikan kebaikan, karena tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengamalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, meskipun dia memiliki keutamaan-keutamaan dengan membacanya. Tapi anda rasa ini saja ya untuk muqaddimah dari surah Al-Baqarah ini. InsyaAllah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan mulai pembahasan dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah yang mulia ini. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.